Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi saat ini kita akan bahas tentang Wi-Fi teknologi. Wi-Fi ini kepanjangan dari Wireless Fidelity. Nah, teknologi yang menggunakan frekuensi radio untuk mentransmisikan data melalui udara. Standar yang ada adalah 8011, terdiri dari 8011A, B, dan G. Wi-Fi ini adalah sebuah organisasi non-profit yang mengglobal yang meng-create Wi-Fi, merek nama Wi-Fi atau brand name-nya sebelumnya adalah Wireless Ethernet Compatibility Alliance ya. Nah, logonya yang ada kita lihat seperti ini. Ini konsorsium Wi-Fi yang boleh memproduksi perangkat Wi-Fi. Ya, secara singkat sejarahnya adalah pertama kali Institute Electrical and Electronic Engineer membuat standar tahun 1997 ya, sebagai standar dunia. Awalnya kecepatannya cuma 1 sampai 2 megabyte per second. Terus kemudian membuat standar yang dimodifikasi menjadi 802.11b A dan 802.11G tahun 2003 ya. IEEE men-create standar, tapi Wi-Fi Alliance yang tadi mensertifikasikan produknya sesuai dengan standar atau tidak. Ya, kita kenal dalam Wi-Fi adalah hotspot, adalah daerah yang dilayani oleh satu wireless LAN ya, yang standar bisa 802.11a, B, atau G, di mana pengguna atau user dapat masuk ke dalam access point secara bebas menggunakan perangkat mobile sejenis notebook, PDA, dan yang lainnya. Ya, keterbatasannya adalah pada wireless makin tinggi gelombang radionya, makin tinggi bandwidthnya, tapi jaraknya makin pendek ya. Oke. 802.11 ini menggunakan frekuensi 900, 2,4 dan 5 GHz ya. Secara hotspot seperti ini. Di sini ada access point masuk ke dalam switch masuk ke access point sebagai koneksi point to point. Terus kemudian ada antena yang menghubungkan GSP, terus baru ke internet. Dari hotspot sambung ke notebook dan HP dan lain-lain. Nah, 802.11 standar ini bekerja di data link layer dan physical layer kalau kita lihat di dalam OSI reference model ya, seperti ini ya. Dia concern ke logical link controlnya dan medium access controlnya di dalam data link. Kemudian secara fisiknya membuat prosedur convergence-nya dan physical medium dependent-nya. 802.11b standar itu membuat standar yang lain yang berjalan di 2,4 GHz ya. Ini membatasi interferensi dari jadi mempunyai kelemahan interferensi dengan perangkat yang lain, misalnya micro oven ya. Ini karena kan dengan frekuensi yang sama. Nah, ini juga membatasi karena makin tinggi frekuensinya maka jaraknya makin terbatas ya. Mempunyai 11 channel ya, menggunakan sequence direct spread spectrum technology. Kemudian 802.11 standar G itu ekstensi dari 11B, sama dengan kelemahannya dari keamanan dan intervensi dengan yang lain, tapi lebih pendek daripada 11B, jadi jangkauannya lebih pendek, tapi ini membuat multiple channelnya lebih banyak dan lebih tinggi kecepatannya. Yang frekuensinya menggunakan frekuensi division multiplexing. 802.11 ini berbeda sama sekali dengan 11B dan 11G, menggunakan multiple channel dan
bisa mengcombine untuk kecepatan yang lebih baik ya. Dan ini lebih sempit lagi, terus kemudian dia mau berjalan di 5 GHz. Jadi seperti tadi, makin tinggi frekuensi makin pendek jaraknya, tapi ini intervensi dengan perangkat lain lebih rendah karena frekuensinya tidak sama, lebih kapasitasnya lebih besar. Kita menggunakan frekuensi division multiplexing ya. Strategi security-nya dari si SSID ini dari WiFi, kita kalau menggunakan WiFi kan kelemahannya adalah security-nya ya. Pertama, kalau udah bikin service set identifier jangan di broadcast ya. Terus default networknya diganti namanya, access point passwordnya juga ganti, jangan standar ya. Kalau bisa taruh access point di tengah gedung, jangan di pinggir, nanti pakai sama yang di pinggir jalan. Terus kemudian beberapa security yang digunakan dalam WiFi seperti tadi adalah media access control filtering. Jadi setiap perangkat mempunyai MAC address namanya ya, media access control. Nah, terus kemudian kalau kita menggunakan MAC address, biasanya kalau kita di rumah, WiFi kita atau HP kita ditulis saja MAC addressnya siapa-siapa, sehingga hanya untuk yang terdaftar saja MAC addressnya, yang di luar nggak bisa. Yang kedua ada security-nya menggunakan WEP, Wireless Equivalency Protocol. Ini biasanya kita pakai password ya untuk di MAC levelnya ya. Jadi ini hanya memproteksi sinyal antara perangkat dan access point, tidak ke access point berikutnya, menggunakan static encryption key. Ini mudah dibongkar sih, jadi lebih baik daripada nggak ada sih, tapi masih ada kelemahan. Kemudian meningkat lagi ke WPA ya. WPA ini untuk mengganti WP, jadi Wi-Fi Protect Access gitu Pak. Ini dalam bentuk software, ada encryption-nya, usernya, termasuk datanya. Jadi device dan access point tetap sama dengan WP, tapi ada untuk versi personal dan enterprise. Terus kemudian ada WPA kedua, ini lebih tinggi daripada WEP. Ini sudah sampai standar 802.11i. Ini biasanya untuk government level security. Terus kemudian muncul VPN. Kita membuat tunnel tersendiri, artinya termasuk mengenkripsi data yang dikirim. Ini berarti kalau VPN munculnya sampai ke proses di internetnya ya. Banyak jenis atau level dari teknologi VPN. Biasanya kalau menggunakan VPN itu bayar, jadi lebih mahal. Terus kemudian kita juga bisa pakai firewall untuk melindungi perangkat kita dan di jaringan kita. Biasanya memblok user yang lain, terus menyembunyikan jaringan kita dari internet, jadi nggak kelihatan. Jadi secara teknologi bisa hardware, bisa software, atau kombinasi keduanya ya. Biasanya yang udah menggunakan dari awal Windows sudah punya namanya firewall, ada di Windows XP. Ini beberapa bentuk antena dari WiFi. Ini antena yang di dalam gedung biasanya. Ini antar gedung kita gunakan. Nah, ini di dalam access point, di dalam ruangan. Nah, ini peralatan klien yang terhubung. Demikian mungkin dari sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.